Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kalau kemarin saya posting ya, saya bagikan bagaimana ketika seorang Pak Yusuf Kalla yang adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan dalam sebuah seminarnya ya, dikatakan kalau Muslim dan juga Kristen berpendapat bahwa ketika mereka mati dan mereka mematikan atau menewaskan orang itu adalah syahid. Ya, saya sudah sampaikan bahwa ini adalah offside. Ya. Cuman saya nggak ngerti apakah ini memang termasuk kategori penistaan agama ataupun tidak, ya kan? Tapi bagi saya ucapan-ucapan yang seperti ini tidak perlu ya dikeluarkan oleh seorang tokoh, apalagi beliau ini adalah seorang mantan wakil Presiden Republik Indonesia, ya kan? Kok bisa seperti begitu cara pemikirannya, ya kan ya? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, apa yang disampaikan oleh JK ini memang membuat banyak orang geram, dan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh Habib Kribo. Ya kan, ini saya dapatkan dari akun Facebook Habib Kribo. Ya, ini postingannya sekitar beberapa jam yang lalu di pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan bacakan kepada kita. Di sini jelas kita melihat ada fotonya Pak JK dan ada caption di bagian bawah itu, saya bacakan. Yusuf Kalla menuai kritik setelah mengatakan orang Kristen membunuh orang Islam termasuk mati syahid. Ya, oke, lanjut saja kita akan baca ini yang disampaikan oleh Habib Kribo. Bapak mengatakan orang Kristen membunuh orang Islam termasuk syahid. Bapak juga akan mengatakan orang Islam membunuh orang Kristen termasuk mati syahid. Sesat pikir. Tidak ada anjuran atau ayat mati syahid menyebut agama lain. Nasrani tergolong beriman ahlul kitab, dan dalam Kristen tidak ada anjuran itu. Statement berbahaya membangun permusuhan dan mengarahkan saling bunuh. Seringkali ceramah membangun kebencian. Selagi Bapak belum pernah melihat keyakinan Bapak diterima Allah, maka jangan pernah sibuk atau usil dengan keyakinan orang lain. Ya, jelas sekali ya. Jadi semoga saja Pak Yusuf Kalla ini boleh melihat apa yang disampaikan oleh Habib Kribo, Bapak Ibu. Yang pertama, Habib Kribo mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK ini adalah sesat pikir, ya. Sesat pikir karena kenapa? Memang tidak ada anjuran kalau Kristen ya ketika membunuh itu adalah mati syahid, ya. Tidak ada anjuran seperti itu, tidak ada ajaran yang seperti itu, ya. Dan beliau mengatakan kalau selagi Bapak belum pernah melihat keyakinan Bapak diterima oleh Allah, ya, maka jangan pernah sibuk atau usil dengan keyakinan orang lain. Jadi siapapun kita, termasuk ini Pak JK, jangan pernah sibuk ataupun usil dengan keyakinan orang lain selama kita pun belum tahu pasti ajaran kita diterima apa enggak. Istilahnya begini Bapak Ibu Saudari. Jadi benar saja apa yang dikatakan oleh ajaran dari saudara kita di sebelah ini Bapak Ibu Saudari ya, bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi artinya urus sendiri masing-masing, agamamu ya agamamu, ya itu bagimu, ya kan, dan agama kami ya itu bagi kami. Tetapi saya melihat memang ya ini Pak JK seperti yang disampaikan oleh Habib Kribo di sini ya seringkali ceramah membangun kebencian, ya kan. Nah ini yang kita kecewa Bapak Ibu Saudari ya, kenapa bisa seperti ini. Nah Bapak Ibu kita akan melihat beberapa komentar yang ada di sini, ya kita akan lihat karena sepertinya ada juga yang Muslim yang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Ini kita akan lihat. Ada yang pertama sekali dari Herawan Widodo. Benar Bib, orang ini berbahaya bagi disintegrasi bangsa Indonesia yang majemuk
Nilai perkataan seperti itu benar diucapkan. Dulu bakar-bakar gereja tak tersentuh hukum. Wow, dibongkar lagi nah Bapak Saudari ya. Lalu kemudian ada juga dari William Chanda. Jangan lupa beliau itu pendukung Taliban Afghanistan. Wow, sehingga di sini pun ada sebuah dibagikan yang namanya berita. Di sini dari Sintesa dengan judul berita di sini, jika optimis Afghanistan lebih baik di tangan Taliban, Indonesia harus mendukung. Ya, ini diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2021. Lalu berikutnya ada komentar dari Zul Helmi. Ya, orang Islam membunuh tanpa sebab tetap dosa, bos. Nggak ada ajaran Islam membunuh. Yang ada melindungi orang walaupun tidak seiman. Nah, dengarkan ini Pak JK. Ya, dari teman, dari sahabat Bapak, seiman dengan Bapak mengatakan bahwa orang Islam itu kalau misalnya dikatakan membunuh itu tetap dosa, ya. Apalagi kalau tanpa sebab. Lalu kemudian justru dikatakan di sini bahwa tidak ada ajaran Islam untuk membunuh, Pak. Nah, berarti siapa nih yang benar? Saya nggak ngerti ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini pun dikomentari oleh Jen Jaya, betul setuju hanya iblis yang mengajarkan saling membunuh. Ya, jelas sekali. Lalu di bagian terakhir ada dikomentari oleh Wira Pindut ya. Tapi kalau diganggu duluan, pantang mundur sampai ajal menjemput, itulah Islam. Oke, jadi di sini kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Wira Pindut ini, kalau misalnya Islam itu diganggu duluan, maka memang mereka nggak akan pantang mundur seperti begitu ya. Ya, mereka akan juga membalas seperti begitu. Dan ini pun Pak JK sudah bertentangan dengan ajaran Kristen. Apalagi ya kan, karena bagi kami seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Gitulah. Jadi beda sekali ya, karena pembalasan itu bukan hak kami sebagai pengikut Kristus, tetapi pembalasan itu haknya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau orang berlaku jahat pun terhadap kami, kami tidak diajarkan untuk membalasnya. Apa yang disampaikan oleh Paulus bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kekristenan Pak JK ya. Lalu kemudian ada komentar dari Yati Juniastuti, termasuk penelitian agama nih JK ya. Semoga ada yang melaporkan bahaya. Ya, jadi orang bilang pun kalau ini apa yang disampaikan oleh Pak JK ini sudah termasuk penistaan agama Bapak Ibu Saudari, dan katanya perlu dilaporkan karena ini bahaya ya. Dari Mang Rahmat Setiawan, laporkan Siah Kuing. Oh, saya nggak ngerti nih ya. Lalu ada komentar dari Iwan, setahu saya di ajaran Nasrani nggak ada istilah sahid atau sangit. Maksudnya biar saya luruskan ya, ini bukan Nasrani tapi Kristen ya. Setahu saya di ajaran Kristen nggak ada istilah sahid ataupun sangit. Adanya ajaran cinta kasih, beda dengan agama Kitabib. Ada syahid, bidadari surga, dan lain-lainnya. Jelas sekali memang ya. Bagi kami nggak ada istilah syahid kalau misalnya membunuh orang. Tapi kalau misalnya bagi orang Kristen, mati syahid itu adalah ketika kami melakukan kebenaran atau menyampaikan kebenaran kepada orang lain, lalu kemudian kami ya kan dimatikan seperti begitu Bapak Ibu Saudari oleh orang lain, lalu kemudian kami memang selesai, maka itu memang mati syahid namanya. Tetapi kalau misalnya kami yang mematikan orang lain, itu bukan mati syahid. Ya. Sama seperti seorang Stefanus ketika dia dilempari batu sampai mati, dia pun mati syahid. Karena dia mati sebagai seorang martir, ya, karena dia menyampaikan kabar baik, kabar tentang kerajaan Allah, lalu kemudian dia harus dilempari dan mati pada saat itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada komentar dari George Maitimo ya.
Ngawur aja si tua bangka asal bacot. Dalam kekristenan tidak ada istilah membunuh, agama lain adalah syahid. Betul sekali. Justru dalam kekristenan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah agar Tuhan memberkatinya sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Jelas ya? Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Alkitab orang Kristen. JK ngawur asal bacot. Mana ada ayat di dalam Alkitab seperti yang dia katakan? Buktikan ayatnya, jangan asal bacot menyesatkan. Ya, jelas saja Pak JK ya. Lalu ada dari Sarul Mukhtar, sakit hati ya baru kena hoax aja sudah pada bangun. Belum tentu yang di kota Pak JK itu. Oke ya. Jadi memang yang namanya hal-hal yang beginian Bapak Ibu Saudari tidak patut untuk diteladani ya. Kita akan coba lihat saja ada dari Ferdi Bubun. Tidak ada ajaran Kristus menyuruh orang membunuh. Jelas. Jangan asbun JK, lebih baik kau diam saja ya. Ada di komentari sama Pak Henry, ya tua bangka yang tak tahu malu ini. Kasihan sekali. Dari Opung Heran Huta Barat, saya tidak menemukan dalam Al-Quran adanya penegasan mati syahid. Lalu dari mana sumber kamus sesat itu? Wow, ini pun orang Muslim ya sepertinya atau siapalah. Yang penting di sini dikatakan bahwa dalam Al-Quran dia tidak mendapatkan ada ketegasan soal istilah mati syahid ya. Lalu ada komentar dari Emi ya, Emi Wiharjanto. Mana ada ajaran Kristen seperti itu, Bib ya. Yesus saja mengajarkan cinta sampai mati. Kalau yang dibunuh karena pewartaan ajaran Yesus baru dihormati sebagai martir, bukan yang membunuh ya. Jadi yang martir itu atau yang mati syahid itu adalah mereka jikalau sedang mewartakan atau memberitakan Injil lalu mereka dimatikan sama orang gitu. Jadi itu yang namanya mati syahid bagi orang Kristen ya. Lalu yang terakhir kita akan lihat dari Astanti Rukmi. Asbun asal bunyi ini manusia tua bangka ya. Provokator dari dulu, sudah tua cari jalan terang ya, sudah bau tanah masih saja bikin masalah. Terus iri dengan Jokowi. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ini contoh manusia satu ini ya. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi saya pikir mungkin itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita sebelum pada kesempatan ini. Yang jelas bahwa orang Kristen dalam ajaran kekristenan tidak pernah ada ajaran bahwa ketika mematikan orang lain itu adalah mati syahid. Ya, jadi semoga Pak JK ini boleh memiliki hati yang jernih, sejernih-jernihnya Bapak Ibu Saudari, dan bertobat dari cara pikir yang sesat selama ini. Selamat pagi menjelang siang, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.